Ini di areal Ngawi, alhamdulillah sudah panen di salah satu desa Gelung, Kecamatan Paron. Alhamdulillah ini sudah panen dan sudah menggunakan marolis dengan optimal. Alhamdulillah ini petani dari Gelung, Kecamatan Paron, dan ini salah satunya adalah Pak Sunito, penggerak dari marolis. Ini sudah bisa merasakan bagaimana pengurangan pupuk anorganik yang selama ini pemerintah berikan subsidi. Insya Allah sudah cukup dengan kebutuhan petani. Ini saya akan mewawancarai mereka supaya tahu benar nggak apa realita di lapangan. Siap. Oke, ini dengan Pak Yoto. Pak Yoto, saya minta informasi Pak Yoto, berapa penggunaan pupuk anorganik atau kimia 1 hektarnya? Sebau sayuran. Ya. Itu 3 kintal. Nggih. Terus untuk marolis tambahannya. Marosnya berapa Pak ya? Berapa? Biasanya 6 kintal biasanya. Oh, untuk penggunaan pupuk kimianya biasanya 6 kintal, ini gunakan hanya 3 kintal. 3 kintal. Terus ya. Pupuk marolisnya berapa Pak? Hanya 6 liter. 6 liter. Ya. Terus terbukti nggak Pak tanah gembur terus hijau langsung itu? Alhamdulillah terbukti hasil meningkat. Meningkat Pak nggih? Ya, meningkat. Ini kan masyarakat sekarang resah dengan adanya subsidi. Ya. Sekarang akan dikurangi dan berkurang. Ya. Dengan dikurangi pupuk subsidi, kira-kira keyakinan petani di wilayah Gelung sini gimana Pak? Dengan seandainya hanya dicukupkan 1 hektar 2,5 kintal, cukup nggak untuk digunakan ditambah tambah marolis? Cukup. Yakin Pak? Yakin cukup. Yakinnya kenapa? Sudah. Ya, masalah sudah menggunakan. Ya. Oke, siap. Oke. Ini dalam kondisi panen, alhamdulillah mereka sudah bisa merasakan, mereka tidak takut lagi apabila pupuk subsidi dikasihkan hanya per hektar 2,5 kintal, aman. Jadi mereka bisa panen sesuai dengan yang didapat. Pak, panennya dapat berapa Pak? Dapat 4,5. 4,5 ton. Itu kalau dikonversi 1 hektar berapa ya? 8 ton. 8 ton. Oke, terima kasih. Ini penggerak marolis yang sudah 3-4 tahun yang lalu menggerakkan marolis di wilayah Kabupaten Ngawi. Ini dengan Pak Sunito. Ini Pak Sunito, bagaimana pengalamannya? Apa benar ini kan keresahan petani terhadap pengurangan subsidi terus harga pupuk mahal dengan menggunakan teknologi marolis yang teknologi nano ini? Apakah memungkinkan subsidi yang dikurangi itu bisa cukup untuk menghasilkan panen secara optimal? Saya kira apabila petani itu disiplin menggunakan pupuk organik cair marolis itu dengan dosis atau anjuran yang ditentukan dari pabrik, itu saya kira cukup ya. Sementara pupuk subsidi ya jangan dikurangi lah, ya sekian ini aja. Ini per hektar kan hanya 3 kintal plus 1 atau setengah kintal ponska sampai 1 kintal ponska. Ini saya kira sudah cukup per hektarnya. Terus kemudian marolisnya 10-12 liter sudah cukup. Ini di sini terbukti yang sudah mau menggunakan marolis ini hasilnya tidak kalah dengan yang pupuknya sampai 7 atau 8 kintal. Yang pada petani yang tradisional yang belum mengakui khasiat marolis itu masih menggunakan 7-8 kintal, bahkan ada 1 ton untuk 1 hektar pupuk. Yang sudah menggunakan itu seperti Pak Suyoto, Pak Mudin ini sudah 3 tahun ini menggunakan, dan di sini sudah ada sekitar 30 petani yang sudah mau menggunakan dan percaya terhadap khasiat daripada pupuk organik cair marolis itu. Saya kira perlu adanya campur tangan pemerintah memberikan penyuluhan percepatan dengan menggunakan pupuk marolis cair ini. Petani bisa menggunakan, mungkin untuk awal-awalnya ada semacam dem bantuan dari pemerintah. Jadi pemerintah dengan lewat anggaran apa itu APBD apa APBN itu pengadaan marolis dibantukan pada petani
dan petani nanti tentunya setelah tahu persis rasanya dia akan terus menggunakan pupuk organik cair Maroso. Terima kasih, Pak. Oke. Memang selama ini kan pemerintah wacananya untuk berkurang, tetapi dengan dengan kondisi saat ini masyarakat Gelung dan Kecamatan Parons ini walaupun kondisi subsidi seperti ini aman ya, karena terbukti panennya sama dengan yang menggunakan pupuk 8 sampai 1 ton itu, Pak. Betul, Pak. Untuk tahun panenan musim ini kebetulan di sini iklimnya juga cukup bagus. Kemudian jenis padinya ini yang dulu 32 yang sering kena bles rumput itu atau kedi rumput, ini sebagian sudah diganti dengan jenis mantap maupun trisultan. Ini terbukti dengan jenis baru itu dan menggunakan pupuk yang sedikit tadi plus disemprot Marolis tadi, ini produksinya sudah meningkat. Jadi yang biasanya itu 1 hektar hanya 5 sampai 6 ton, ini rata-rata 8. Bahkan ada yang maksimal, ada yang 9 sampai 10 ton. Saya dapat kabar dari beberapa orang bahwa Marolis itu tidak terbukti uang dikembalikan. Terbukti tanah gembur, terus tanam itu tidak layu, terus cacing keluar itu memang terbukti atau tidak, Pak? Terbukti, tapi kan promo semacam itu petani kadang-kadang ya hanya omong kosong, tapi nyatanya yang pakai tidak perlu dikembalikan, wong dia sudah tahu rasanya, tahu menikmatinya. Saya kira mungkin ke depan tidak perlu terlalu yang penting ada contoh ke petani. Tapi benar ya terbukti tanah gembur. Betul, itu, Pak, ya? Tanah gembur keluar dan cacing terbukti. keluar Ya? cacing, betul. Oke, makasih Pak. Moga-moga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat umumnya, petani. Sama-sama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.